Kisah cinta seorang gadis muda kaya raya, anak dari seorang konglomerat, yang jatuh cinta kepada seorang pemuda jalanan dari anggota gangster Triad. Film dibuka pada saat para gangster Triad melakukan aksi perampokan di sebuah toko perhiasan, sementara anggota gangster lainnya bernama Wahdi, ia ditugaskan sebagai pengemudi untuk menjemput para gangster yang sedang merampok perhiasan tersebut. Namun saat ia sedang menunggu rekannya keluar dari toko perhiasan, salah satu anggota polisi itu mencurigai mobil yang dikendarai oleh Wahdi hingga para polisi tersebut langsung mengejar mobilnya. Wahdi yang sudah tidak bisa mengontrol kendaraannya yang menyebabkan mobilnya masuk ke kolong mobil kontainer, sehingga mobilnya tidak bisa bergerak karena tertahan roda belakang mobil kontainer tersebut. Wahdi yang saat itu terdesak, kemudian ia mencuri mobil yang sedang melintas di tempat itu dan menyandra seorang gadis muda bernama Jojo, yang sedang berjalan di tempat tersebut, dan Wahdi pun membawa gadis itu bersama dengan para gangster lainnya. Dan pada akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi, dan setibanya di lokasi kemudian pimpinan gangster bernama Trumpet menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jojo, karena mereka takut Jojo bakal melaporkan mereka kepada pihak kepolisian. Namun saat mereka akan menembak Jojo, Wahdi segera mencegahnya karena Jojo telah menyelamatkan mereka dari kejaran para polisi. Setelah Trumpet bersama anak buahnya pergi, Jojo yang ketakutan kemudian ia mencoba melarikan diri dari tempat itu, namun Wahdi segera mengejarnya dan setelah mendapatkan Jojo, lalu Wahdi memberikan jaket Levi's-nya kepada Jojo untuk ia pakai. Setelah itu Wahdi mengajaknya pulang, kemudian ia membakar mobil curiannya untuk menghilangkan jejak. Esok harinya polisi yang sudah mengenali wajah Wahdi, lalu mereka menangkap Wahdi bersama dengan para gangster lainnya. Kemudian polisi memanggil Jojo untuk mengidentifikasi wajah mereka satu persatu yang telah menyandranya, namun Jojo tidak memberikan keterangan kepada polisi dan membuat laporan palsu bahwa dirinya tidak pernah disandera oleh para gangster tersebut. Dengan pengakuan Jojo pada akhirnya Wahdi bersama gangster lainnya pun bebas, karena polisi tidak cukup bukti untuk menahan mereka. Saat Jojo pulang dari kantor polisi, ternyata anak buah Trumpet sudah menunggunya dari luar. Kemudian mereka segera mengejar Jojo untuk menghabisinya, dan beruntung Wahdi segera menyelamatkan Jojo hingga Wahdi menusuk salah seorang anak buah Trumpet. Kemudian Wahdi membawa Jojo ke tempat apartemennya yang lebih aman dari kejaran anak buah Trumpet. Saat di dalam apartemen, Jojo memberitahu Wahdi bahwa ia sama sekali tidak pernah melapor kepada polisi saat ia disandera olehnya. Namun para polisi itu berhasil menemukan dompet Jojo yang terjatuh di lokasi kejadian sehingga para polisi itu berhasil menemukan tempat tinggal Jojo, lalu memanggilnya untuk menjadi saksi. Setelah itu Jojo meminta izin kepada Wahdi untuk menelepon keluarganya agar mereka tidak khawatir akan keberadaannya, dan beberapa menit kemudian Trumpet bersama anak buahnya tiba di apartemen Wahdi untuk menghabisi Jojo, dan Wahdi pun segera membawa Jojo pergi dari tempat itu untuk menyelamatkannya. Namun karena banyaknya anak buah Trumpet membuat Wahdi terpojok dan berhasil menangkap mereka berdua. Tak lama kemudian datang bos besar Wahdi bernama Seven. Kemudian Seven menyuruh Trumpet untuk melepaskan mereka berdua, namun Trumpet menuntut Wahdi karena ia telah menusuk salah satu anak buahnya, dan bos besar pun menusuk tangannya untuk menggantikan Wahdi yang telah menusuk anak buahnya tersebut. Kemudian mereka pun segera pergi dari tempat tersebut, sementara Wahdi ia mencoba menahan lukanya yang terkena sabetan pisau anak buah Trumpet, dan Jojo yang berusaha mengobati lukanya, namun Wahdi menolak dan menyuruh Jojo untuk segera pulang ke rumahnya. Esok harinya Jojo terus memandangi jaket pemberian Wahdi dan menjahitnya di bagian yang robek. Kemudian ia kembali ke tempat apartemennya untuk melihat kondisi Wahdi, dan sesampainya di sana Jo bertemu dengan sahabat Wahdi yang bernama Rambo. Rambo adalah seorang pembersih mobil jalanan yang bekerja di luar apartemen Wahdi, lalu Rambo memberitahu Jojo bahwa Wahdi sedang berada di sebuah klub malam. Kemudian Jojo segera pergi menuju klub malam itu, dan sesampainya di sana Wahdi bersikap dingin dan cuek saat melihat Jojo, namun ia tidak tinggal diam saat para pria hidung belang mendekatinya. Lalu Wahdi membawa Jojo keluar dari klub malam tersebut.
Jojo terus mengejar Wahdi meskipun Wahdi telah menyuruhnya untuk pulang, namun Jojo terus mengikutinya, lalu Jojo memberikan jaket Wahdi yang telah ia berikan padanya, dan Wahdi yang esok harinya Wahdi membawa Jo ke tempat tinggalnya dulu waktu masih kecil yang dirawat oleh keempat wanita pelacur, karena waktu masih bayi Wahdi ditinggal mati oleh ibunya yang mati bunuh diri, sementara ayahnya yang tidak diketahui karena Wahdi lahir dari ribuan pria hidung belang. Wahdi mendengar kabar bahwa pimpinannya gangster tertinggi mereka mengalami koma akibat dari penganiayaan para gangster saingannya. Wahdi Trumpet serta anak buahnya mereka sedang menunggu kondisi dari pimpinan mereka, namun sayang dokter memberitahukan mereka bahwa pimpinannya telah tewas akibat luka yang begitu parah. Beberapa hari kemudian, Jojo yang tak mendengar kabar Wahdi lalu ia mencari Wahdi dan menanyakan keberadaan Wahdi kepada sahabatnya Rambo. Awalnya Rambo tidak mau memberitahu tentang keberadaannya, namun Jojo yang terus mendesak akhirnya Rambo pun memberitahu bahwa Wahdi sedang berada di rumah kakeknya di Makau. Setelah mendapatkan alamat kakeknya, lalu Jojo segera pergi ke Makau untuk menemui Wahdi di sana, dan sesampainya di sana Jojo mendapati Wahdi sudah terluka parah akibat perang gangster yang terjadi sebelumnya. Kemudian mereka menghabiskan beberapa hari di Makau sampai luka Wahdi sembuh dari lukanya. Setelah kembali ke Hong Kong, ternyata orang tua Jojo melaporkan Wahdi bahwa ia telah menculik putrinya, dan para polisi pun langsung menangkap Wahdi meskipun Jojo berusaha untuk tidak menangkapnya. Esok harinya orang tua Jojo mencabut tuntutannya untuk membebaskan Wahdi. Sementara Jojo ia sedang menuju bandara bersama orang tuanya yang akan pindah ke Kanada. Saat di perjalanan, Jo bersikeras meminta kepada orang tuanya untuk menemui Wahdi yang terakhir kalinya meskipun orang tuanya tidak mengizinkan Jojo untuk bertemu lagi dengan Wahdi, lalu ia turun dari mobilnya dan berlari menuju apartemen Wahdi. Sesampainya di apartemen, Jo mendapati Wahdi yang sudah dalam keadaan mabuk berat, lalu ia mengusir Jo untuk tidak menemuinya lagi dengan menghancurkan barang-barang miliknya, namun Jo tetap sabar menghadapi Wahdi sampai ia tertidur pulas, lalu Jo pergi dengan meninggalkan sepucuk surat, yang berisi pemberitahuan bahwa ia akan segera pergi ke Kanada. Esok harinya Trumpet mengadakan pertemuan untuk mengumumkan siapa pengganti pimpinan terbesar atas gengnya setelah kematian pemimpin mereka. Dan ternyata selama ini Trumpet ingin sekali menggantikan posisi pimpinan tertinggi mereka hingga ia berkhianat untuk menghabisi bos besar Seven. Wahdi yang mengetahui itu ia pun tak tinggal diam sehingga terjadi perkelahian yang cukup hebat antar para gangster tersebut. Saat perkelahian itu terjadi, Wahdi hampir saja terbunuh setelah Trumpet menghantam kepalanya dengan tabung gas sampai ia tersungkur, lalu Seven segera menyelamatkan Wahdi dengan mendorongnya keluar. Tetapi Seven harus mati terbunuh oleh Trumpet bersama rekan-rekannya untuk melindungi Wahdi. Wahdi yang lari keluar dari tempat itu ia pun selamat setelah Rambo menjemputnya. Wahdi yang terluka parah, kemudian ia menyeka hidungnya yang sudah banyak mengeluarkan darah dengan kertas surat Jojo yang berisi bahwa dia akan pergi ke Kanada. Wahdi yang membaca surat itu, ia pun memutuskan untuk pergi menemui Jojo di rumahnya, dan sesampainya di depan rumah Jojo, lalu Wahdi membawa Jojo pergi dengan sepeda motornya. Saat di tengah-tengah perjalanan Wahdi melihat baju gaun pengantin yang terpajang di dalam toko pakaian, kemudian ia mencuri gaun itu untuk dipakaikan oleh Jojo. Kemudian Wahdi membawa Jojo ke gedung gereja. Sesampainya di sana, Wahdi memberikan cincin pernikahan dan memasangkannya ke jari tangan Jojo, dan pada saat Jojo sedang berdoa, kemudian diam-diam Wahdi pergi meninggalkan Jojo di luar gereja. Ia pergi kembali untuk menghabisi Trumpet yang telah membunuh bosnya Seven. Kemudian Wahdi mengikuti Trumpet beserta dua orang anak buahnya yang baru saja keluar dari dalam hotel. Setelah itu Wahdi langsung menikam Trumpet dari arah belakang dengan pisau belatinya hingga terjadi perkelahian. Wahdi yang sudah banyak mengeluarkan darah, ia pun tak mampu menghadapi Trumpet bersama kedua anak buahnya. Kemudian Trumpet menusuk Wahdi beberapa kali dengan pisaunya, dan tak lama kemudian Rambo datang dan langsung menusuk Trumpet dari belakang hingga mati. Namun Rambo dan Wahdi pun tewas di pinggir jalan. Sementara Jojo ia terus berlari mencari Wahdi dengan gaun pengantin yang diberikan oleh Wahdi. Dan film pun selesai.